Oke, kita mulai ya. Kalau yang ada like-nya itu caranya gini. Kayak yang di list itu kan di A1110 yang form power basement and elevator walls, bener nggak? Nah itu tuh yang Ya, 110 yang ya, structure. ya ini. Nah, klik di situ, Ya yang klik di mm, situ, yang di kemudian ininya, yang di activity-nya atau di activity ID-nya atau sama siapa aja di aja? mana aja. Terus Oh, terus klik mm. di bawahnya successor. Ini Klik, di sini. bukan yang bawah, bawah. Kan ada Oh, general, status, resources, predecessor, successor. di yang ini Klik, klik di situ. di sini. Itu klik klik successor, klik klik Oh, klik successornya. klik kiri. Di situ Hmm. kan ada tuh. Nah, 1130 itu Ya. relationship-nya diganti SS. Oh, ininya. Hmm. Nah, bukan bukan yang itu. Itu kan kita yang mau kasih like kan yang di 1130 kan? Yang ya di 1130. Oh, Nah, di sini ya. iya, satu satu Oh, tiga sebentar. puluh SS. Nah, like-nya di situ tuh, 10. Di sebelahnya kan ada itu like. Di sini jadinya like-nya itu ya. Nah, betul. Hmm. Oke, terus berikutnya kan ada 1140 bawahnya. Itu SS Iya. plus 7D. Maksudnya SS itu berarti apa tuh namanya? Status stat. Status start ya. Jadi aktivisi itu 1110 dengan 1130 itu status start atau aktivitinya bersamaan. Nah, like itu bersamaan setelah 10 hari gitu, maksudnya gitu. Like itu gitu. Hmm. Kalau lead kan ada dua tuh tipe tipe schedule, like sama lead. Kalau Iya. like itu dia maju. Kalau lead itu mundur, Hmm. minus. Misalnya FS min 10, berarti pekerjaan sebelumnya selesai 10 hari sebelum pekerjaan sebelumnya selesai. Itu namanya lead. Kalau lag, Hmm. kalau lag itu setelah 10 10. hari dari pekerjaan sebelumnya gitu. Itu lag Hmm. namanya. Oke. Ini juga 10 hari ya? 7. Oh, yang ini 7. Saya nggak belum buka itunya. Ini nih, Belum aku buka aku udah ngeprint nih tadi. belum buka Microsoft Point-nya. Bentar, saya Saya buka udah dulu. print ini. Terus activity 1180. 1180 ya. Ini ya. Drywall. 1180. Mana 1180 kok belum kelihatan? Ini Ya, nih. install elevator kabinet. Ya, betul. Itu tulisannya kecil ya. 1220 FF. Ya. Relationship-nya Oh, ini FF. ya. FF finish to finish. FF itu berarti first apa namanya? Finish to finish. Finish to finish ya. Kalau Ya, FS finish to start ya. finish to start. Finish to finish tuh finishnya berbarengan. Hmm. Jadi satu aktivitas dia selesainya bareng lah, akan bareng Jadi gitu. artinya kalau misalnya ini install elevator cabinet and finishes itu berarti nanti dia barengan Selesainya selesainya dengan drywall in offices gitu ya. betul, suksesornya Oh. itu selesai akan bareng dengan activity ini gitu artinya. Nah, ini Hmm. ada lag-nya 5 hari, berarti setelah elevator selesai 5 hari kemudian drywallnya selesai gitu artinya gitu, Oh, finish to iya, finish iya. itu. Kemudian activity 1190 A1190. Yang brick exterior ya. Yes, correct. Itu 1200 SS plus 5 hari. Oh, ininya SS. Oke. Terus
Udah itu ya. Udah semua itu. Oke. Oh, udah. Oke, itu kan berarti kita sudah masuk bikin aktivitas ya. Kemudian kita masuk ke chapter 4. Chapter 4 itu scheduling, constraint, shortening gitu. Nah, coba sekarang kita buat constraint dulu ya. Constraint itu kayak ini ya, fixed date. Ya, constraint misalnya ada suatu Menentukan aktivitas, ini ya, menentukan selesainya project bukannya? correct, atau startnya Oh, iya. project. Nah, coba kita bikin masuk ke project yang ditulisan activities project WBS. Oke. Terus taruh Ini ya. di sini Hogan Office dulu, diklik dulu. Ini Kemudian masuk ke default ke default. atau schedule date deh, schedule date. Default itu isinya apa sih? Ya. Oh, ini default ini. Oh, bukan, Duration berarti ini. dates dia, di dates berarti. Itu ya ini project Correct. plan start nih. Terus itu kita anggap kita anggap berarti 20 April lah. Oke, kita anggap 20 April. Terus balik ke activities. Ini ya. Oke. Itu kan schedule ini kan belum di schedule kan, masih rata gini. Caranya gini. Klik di project paling atas sendiri, view bukan Oh, yang ini. Oh, iya. Sorry yang tadi di activities, kemudian sorry, itu sebenarnya ada ini sih Mas, ada apa namanya, kayak ikonnya itu ikon jam itu loh, cara membuat schedule-nya itu di sini nih. Ini ya. Klik dulu, klik. Oh, ya. Oke. Terus klik yang apply selected data to all open project, schedule. Di schedule di sini ya. Yes. Klik. Oke. Oh, ya. Kayak gitu kan. Pantesan tadi sebelum di schedule dia rata aja gitu di 20 April terus gitu semuanya dimulainya. Jadi belum terjadi relationship-nya ya kalau belum digituin ya. Nah, sekarang kan di tab yang kanan itu kan dia muncul merah, kemudian tulisannya quarter. Nah, sekarang kita ubah dulu tuh. Quarternya kita ubah jadi month. Caranya Ini klik kanan. Time scale. Terus tipe kalendernya year month. Data interval. Klik year month. Oke. Jadinya dia ini ya. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Coba turun ke bawah. Yang ini? Iya, nggak apa-apa, drag ke bawah aja. Set ke bawah. Nah, ini sudah benar. Terus masuk coba ke project. Dia itu finishnya ya. Finishnya kan di 16 Januari. Coba di Mas Finish itu. Klik Mas Finish. Oh, ini yang constraint ini ya. Mas Finishnya itu ditaruh di 17 Januari. Di sini. Oke. Coba balik lagi ke activities. Terus schedule lagi. Schedule itu bisa dia bikin otomatis, Mas. Jadi setiap sampean mengubah sesuatu bisa dibikin otomatis. Caranya di option ini ya. Option. Kemudian ditulisannya schedule automatically when change affected. Centang. Terus close. Jadi kalau yang ini nggak usah atau tetap aja? Tetap aja, biarin aja. Dia nggak masalah.
Kalau penjelasan yang ini retain logic, kemudian apa namanya? Yes dulu. Nanti kita bahas lagi. Schedule. Oke, di schedule aja ya. Jadi setiap nanti sampean ngubah itu ini apa namanya? Akan berubah sendiri gitu. Nah, sekarang ini artinya gini. Sampai munculin di sebelahnya suksesor itu start sama finish date. Start. Start itu ada di dates. Oh, ada di sini ya. Aktual start ya? Bukan, start aja. Oh, ini. Di sebelahnya suksesor itu pindah ke bawah berarti. Itu loh, ada panah kan, panah. Nah, turunin lagi. Bukan, panahnya yang turunin tanah. Terus finish. Oke. Nggak, cari finish dulu. Jadi start sama finish, kita masukin Oh, start sama finish ya. Di dates juga ya ininya. Ctrl F aja coba. Nah, itu finish tuh. Ini ya. Terus kita masukin satu kolom namanya leg di paling kanan lagi. Oh, di sini. Kolom namanya total float. Ctrl F. Total float. Taruh paling bawah. Oke, terus dirapiin. Oke. Coba tarik ke atas. Nah, itu 19 Januari ya. betul. Jadi gini. Oh, di sini ada durasinya ya. Saya ceritain gini. Sebelah kanan. Kita lihat sebelah kanan. Ini. Barnya itu geser. Saya ceritain. Jadi activity yang merah ini artinya dia critical. Critical itu kalau total floatnya 0. Coba lihat. Yang merah ini kan, yang merah kan 0 semua. Coba. Ya, tuh ini. Jadi coba diurutin start finishnya mas, biar rapi. Diklik di start, klik start. Ini. Klik, diurutin. Itu kan rapi. Jadi artinya semua activity yang merah itu critical, gitu kan. Nah, cara untuk mengurangi critical itu satu. Itu namanya kan project shortening ya. Yang kita lakukan tadi itu namanya project level constraint. Project level constraint itu gitu. Yang tadi kita masuk ke project, klik di project. Tadi kan kita klik must finish by 16 Januari ya. Itu namanya project level constraint. Nah, project kalau kayak gini kan project ini artinya critical gitu. Nah, untuk shortening itu supaya projectnya nggak kritis gitu kan. Berarti kan ada dua cara. Yang pertama adalah ngurangi lag. Ngurangi lag itu yang tadi, misalnya status 7 hari, status finish 15 hari tadi loh. Nah kayak gitu yang tuh. Seperti ini ya. Yang ini ya kayak gitu. Yes, betul. Nah cara untuk shortening atau mengurangi float, maksudnya gimana sih? Jadi kalau project itu kan critical gitu kan. Ya, betul. Kalau betul, kita lagi buat schedule terus kritis, itu artinya kan project tidak itu boleh bahaya. terlambat. Kan itu tidak boleh terlambat sama sekali gitu kan.
Nah, berarti artinya kita harus melakukan shortening. Shortening itu supaya project itu bisa on schedule, on time, gitu kan. Nah, kalau misalnya dari sini kita misalnya bisa kita lakukan, ini project ini kok kritis banget ya. Nah, cara untuk reduces kritis itu salah satunya adalah mengurangi lag. Pertama, yang kedua adalah mengubah squen gitu. Nah, sekarang kita coba. Squen itu apa ya? Squen itu urutan pekerjaan. Ya kayak misalnya underground water line, kemudian pour concrete, itu kan urut semua. Misalnya pour concrete footing, bisa nggak itu dibikin status start plus berapa, misalnya gitu. Itu squen. Tergantung di lapangan, kita nggak bisa menentukan sendiri di meja kerja di laptop ini gitu. Jadi ibaratnya kalau ini apakah pekerjaan misalnya install underground sama install electric conduit apa bisa paralel atau enggak gitu ya? Iya betul. Seperti itu ya pekerjaan. Berarti tergantung mungkin di lapangan juga ya itu ya. Iya. Tapi yang itu tadi ada dua cara untuk melakukan shortening. Ya. Ini kan masih shortening awal. Shortening awal itu ketika kita develop progress, develop schedule. Nah, nanti next kalau kita sudah melakukan scheduling, update schedule, misalnya actual lah, kita sudah melakukan actual update, nanti akan ada kasus yang sama seperti ini gitu. Jadi ketika kita update, ada yang pasti kan activity ada yang terlambat, ada yang ahead. Ujungnya nanti di float itu. Kalau misalnya setelah kita lakukan scheduling ternyata floatnya minus, bisa jadi, atau floatnya positif, bisa jadi, tergantung aktual pekerjaannya nanti sampai lihat di channel saya yang masalah scheduling yang itu tadi. Coba klik yang schedule, yang mana Pak? Gambar jam tadi loh. Gambar jam tadi. Iya ini gambar jam. Terus yang option. Nah, nanti kalau sampai sudah melakukan scheduling itu nanti ada yang itu retain logic, progress override, actual dates. Itu masing-masing perbedaannya sampai bisa belajar di channel saya yang kemarin saya bikin baru itu. Artinya apa gitu. Yaitu ujung-ujungnya nanti kan kalau kita buat schedule, kita update, itu nanti hubungannya sama itu. Nah, sekarang kita belajar yang shortening. Setelah kita melakukan project level constraint tadi, kita shortening. Close dulu, Mas. Close. Kita cari coba yang tadi kita bikin lag. Mana tadi? Yang ini? Boleh coba yang agak besar yang mana tadi? Yang ada lag-nya tadi. Yang ada lag-nya ada yang 10 hari itu loh. Yang ke activity A1110 kan lag-nya gede kan. A1110. Ini nih kalau nggak salah. Ini nih. Yang bawah. Yang bawah lagi. Nah itu. Iya. Jadi lag itu bisa jadi tabungan juga, tabungan kita untuk shortening nantinya gitu. Salah satunya dari situ. Coba itu yang SS plus 10 itu ubah jadi 5. Oke, ini memang planning awal berarti begini. Karena misalnya kritis, untuk shorteningnya jadi dipercepat lah yang ini ya. Install internet bisa jadi 5 hari setelah itu selesai gitu ya. Setelah yang aktivitas 1110 selesai ya. Betul, coba klik enter. Ya kan? Nggak kritis kan? Itu. Jadinya di 3. Betul, itu caranya. Jadi pengaruhnya memang ke keseluruhan ya jadinya ya, bukan cuma ke aktivitas tertentu saja ya. Iya. Itu karena kan semua activity kan terhubung ya satu dengan yang lain. Iya. Itu caranya gitu. Terus itu tadi project level constraint. Ada juga kita bikin namanya activity level constraint. Activity level constraint itu kita ngasih constraint di salah satu aktivitas
di dalam project. Misalnya coba yang 1260 paling akhir ya. 1260 itu paling akhir ya. Iya, yang 1260 yang install carpeting. Coba. Itu coba masuk ke general, klik di general yang bawah. Nih, bawahnya kan ada tulisan general. Nah, Ya. terus status. Di sebelahnya general kan ada status tuh. Ya, ini. Oke, coba di drag ke atas, saya nggak kelihatan. Tulisan kotak yang sharing itu bisa digeser nggak? Yang ini ya. Geser, nggak kelihatan saya. Lah, kok hilang malah? Bentar, mungkin belum. Udah muncul belum? Terus coba digedein ke atas. Yang mananya, Pak? Yang tab apa namanya sih, tab ini dibesarin kan, ada constraint kan di bawahnya tulisan constraint kan. Oh, ini yang ini. Ditarik ke atas. Ya, ada constraint. Nah, ini namanya constraint nih. Nah, jadi tadi yang 1260 coba 1260. Ini 1260 nih. Ini 1260. Oke, Install terus, carpeting. Coba sampean kasih constraint di primary itu, sampean kasih constraint di situ. Di sini ada itu kan macam-macam kan constraint. Mungkin sampean bisa kasih mass finish atau apa. Nah, constraint itu, constraint yang di situ, yang di activity constraint itu khususnya nanti buat activity yang ada LD-nya. LD, liquidated damage itu loh. Jadi kalau ada project kan, misalnya kalau kita bekerja gitu kan, misalnya atap ini harus selesai di tanggal 10, kalau enggak nanti kontraktor akan kena penalti. Itu LD namanya. Gitu. Itu taruhnya di situ. Makanya activity constraint dalam suatu schedule itu nggak boleh terlalu banyak. Biasanya activity constraint itu hanya saya pasang pada activity yang ada LD-nya. Nanti kalau sampean lihat di channel saya yang masalah how to develop proper schedule ya, nanti ada di situ syarat-syarat membuat schedule yang benar, bagaimana cara masalah start to finish to start, sampean bisa lihat di situ nanti. Nah, itu coba sampean kasih constraint di situ yang di 1260 tadi, kasih start on or after. Ini ya. Oke. Oh, ini bisa opsinya begini ya. Ya, terus date-nya sampean bisa geser-geser tuh. Misalnya geser, dimajuin, bukan 5 Desember, geser aja di 4 Desember gitu. Atau 1 Desember coba. 1 Desember. Tuh, select. Oke. Ya, udah muncul merah nggak dia? Coba saya lihat digeser lag-nya, lihat total float-nya gimana? Yang di 1260 tadi. 1260 mana tadi ya? Ini ya. Coba geser yang di sebelahnya start finish itu. Wah, dia ini ya. Total float-nya malah 21 itu. Total float-nya tinggi banget ya. Coba ini constraint-nya hilangin. Tadi constraint-nya hilangin, kita kan mau berarti nggak usah pakai constraint yang ini ya, non ya. Non. Coba kita kasih yang di 1250 itu. Ini contoh level constraint lah. Nanti kalau kita kasih level constraint kan langsung minus kan. Coba taruh di 1250 atasnya, lighting fixture. Itu terus primary constraint, kasih constraint primary, mass finish, mandatory finish. Oke, kan itu kan 4 kan, geser aja tuh misalnya ke tanggal 1 Januari gitu. Dimajuin aja ya intinya ya. Nggak usah close, cancel. Cancel. Ini aja sudah 0 tuh, iya kan?
Oh, Activity yang lain jadi minus semua, ada yang minus, ada yang oh iya zero iya. gitu. Itu Dia kan nama otomatis dia berubah aja. Di sini betul. juga Jadi ada ini tanda bintangnya nih apa? itu tanda bintang itu artinya constraint gitu. Oh, Jadi kalau misalnya sampean setelah bikin schedule, tadi kan kita sudah kasih project level constraint ya, mas finish iya yang iya. pas finish by, terus kita lakukan shortening gitu kan. Oh Mm-mm. ternyata project itu bagus tuh. Nah berikutnya adalah activity level constraint. Project itu misalnya ada LD, LD-nya di mana? Misalnya salah satu contoh di lighting fixture ini. Lighting fixture itu Mm-mm. sebenarnya harus selesai nih tanggal 4 gitu kan. Berarti kalau dia harus selesai tanggal 4 kita kasih constraint tuh. Nah, kalau kita kasih constraint di situ, misalnya di activity itu ada LD-nya, Dia. activity mana aja nih yang terdampak menjadi kritis? Itu yang merah, yang floatnya zero Tuh, atau yang minus. Coba yang tarik ke atas. yang minus, yang Nah, ke atas nih ada nih yang minus. berapa, yang mana aja yang terdampak? Gitu kan. Banyak kan? Banyak, banyak. Banyak. Betul. Nah, caranya untuk misalnya kan tetap aja kita kan harus harus selesai project itu tepat waktu, nggak boleh delay kan. Coba sampai tarik ke atas, tarik ke atas. Oh, Ya kan tadi selesaiin tanggal berapa itu. Tapi total project masih masih maintain di tanggal 10. Tapi di iya. aktivitas yang predesesornya, di aktivitas yang sebelum-sebelumnya, dia jadinya Hmm, minus gitu. jadi kritis semua ya. Iya. Hampir. Nah, caranya untuk shortening pada fase ini sampai masuk ke tadi, masuk ke yang sampai kasih constraint tadi. Yang Yang aktivitasnya, aktivitas yang sampai kasih constraint yang paling bawah, yang ini yang tadi satu, 1250. yang ini. Mana tadi? Belum. Bang ada bintang. Iya, betul. Terus masuk ke predecessor. Predecessor yang ini ya. Terus sampai kasih di bawah, klik ke bawah, Ini, klik kanan, yang ini klik kanan. di ininya Pak. Ya di situ klik kanan aja di mouse, klik kanan, customize. Terus sampean kasih satu kolom namanya driving. Nanti saya jelaskan. Driving. Driving ini. Yes, betul, driving. Oke, masukin, geser ke kanan. Oke, di situ nggak apa-apa. Di sini. Ya, di sebelahnya activity ID naik. Oke. Nah, jadi activity ini yang ngedrive activity mana aja. Nah, ini sampean klik di sini, terus go to. Ini dicentang. Nggak usah. Nanti kalau itu yang ada activity, salah satu activity yang ngedrive activity itu nanti centang sendiri. Gini Mas, yang sebelahnya finish sampean geser supaya kelihatan lag-nya tadi. Yang kelihatan total float-nya. Nah, nggak maksudnya digeser gini, ditarik gitu, straight ya. Apa sih dilebarin? Dilebarin. Set. Nah, oke, kita coba predecessor sampean masuk ke goto, sebelahnya assign, remove, goto. Kita lihat nih yang menyebabkan dia minus apa gitu. Goto. Yang mana Pak? Ini yang tulisan goto. Goto. Di bawahnya lagi. Ini sebelahnya. Goto. Predecessor, klik. Berarti yang ngedrive ini namanya Drywall Office. Ini kan kita mau shortening nih. Caranya gitu. Yeah. Goto lagi, nyari yang ada yang bisa kita kurangin, durasinya. Jadi sebenarnya cara mengurangi lag minus seperti ini, total float yang minus seperti ini, itu caranya satu adalah nyari lag. Yeah. Apakah bisa dikurangi apa? Kalau enggak, yang kedua adalah durasi dikurangi, yang ketiga mengubah sequence. Nah, pada kasus ini kita coba kurangi durasi. Ini kan minusnya 1 kan. Minusnya 1,
setelah kita constraint di activity itu ternyata project itu delay sehari gitu kan. Nah, kalau cara pertama kan kita udah lakukan tadi ngurangi float, ngurangi lag. Nah, sekarang kita coba cara yang berikutnya adalah ngurangi durasi. Durasi 20 sampean ubah jadi 15 coba. Yang mana nih? Yang pen itu sampean ubah 15. Berarti ini bentar, begitu diklik go to, ini pasti langsung masuk yang warna biru ini. Iya, jadi kalau di go to dia akan masuk ke predecessor yang dituju, gitu loh. Coba balik lagi yang 1250 tadi di bawahnya. Maksudnya go to tuh ini. Ini kan predecessornya adalah pen building interior gitu kan. Iya, betul. Kalau kita mau ke sini, kliknya adalah go to. Karena go to langsung ke ini aja misalnya go to aja. Itu mencari penyebab. Mana sih yang menyebabkan schedule ini jadi delay? Itu adalah yang di drivingnya centang gitu. Once dia misalnya nanti campaign bikin schedule panjang, itu predecessornya bisa 4, bisa 5. Nah, salah satu yang tercentang ini adalah yang ngedrive schedule ini jadi minus gitu, maksudnya gitu. Berarti ini kalau ini artinya yang activity name di 123 ini drywall in office ini kan itu yang ngedrive, yang menyebabkan yang ngedrive schedule ini jadi delay gitu loh maksudnya. Coba klik go to lagi ke predecessor, go to lagi. Nanti kita coba bersihin minusnya. Nah, kayak gini kan activity-nya ada 3 nih, 1, 2, 3. Yang menyebabkan schedule itu minus atau delay salah satunya adalah yang tercentang, yang ada efeknya lah, yang ada impactnya lah. Oke. Jadi gini Pak, mungkin ya, ini kan berarti ini activity yang 1220 yang menyebabkan aktivitas yang 1220 delay itu berarti ini gitu ya. Bukan 1220 gini loh. Tadi kan kita kasih constraint di 1250 tuh. 1250 ini ya. Ternyata saya klik lagi ya. Ternyata project itu delay. Kita kan mencari nih activity mana nih yang menyebabkan project ini delay dengan dikasih constraint itu. Nah, caranya adalah itu tadi, klik di predecessor, cari di go to. Go to mana aja gitu ya. Ini. Nah, berarti misalnya ini pen yang builder delay ini gitu ya. Bukan yang ini, bukan yang drywall in office, tapi yang pen building interior. Jadi ini salah satunya lah, bukan penyebabnya satu-satunya, karena ada yang lain pasti kan, karena ada activity kan panjang. Nah, berarti ini ya yang dilihat ya. Nah, misalnya kita masuk ke pen building, misalnya dalam suatu project. Sebenarnya pen building ini bisa nggak sih dikurangi durasinya? Misalnya, kalau kita assess di construction nggak bisa. Oke, kita klik lagi go to. Oh, kita cari berarti ya. Cari lagi ya. go to. Drywall office. Drywall office itu. Drywall office itu misalnya 1 durasinya bisa dikurangi nggak? Oh, nggak bisa. Nah, kita lihat nih di driving. Berarti kan schedule predecessornya ada 1, 2, 3, ya kan? Terus yang paling berimpact, yang menyebabkan schedule ini delay adalah yang drivingnya centang. Gitu. Nah, di centang itu berarti kan ada lag 5. Bisa kita kurangi misalnya gitu. Jadi ada tadi lagi shortening itu adalah ngurangi durasi, ngurangi lag, sama ngubah sequen kan gitu. Pada kasus ini tadi kan kita sudah belajar ngurangi lag. Nah, sekarang kita coba ngurangi durasi kan gitu. Yang dikurangi yang ini. Ya, coba salah satunya kurangilah jadi 10 misalnya. Ini ya. 10 misalnya. Oke. Belum ada impact-nya. Coba yang di pen building interior.
Ini ya. Ah, itu Ini dikurangi jadi 10 juga atau 15 coba. 15 coba. Ada Nah kan? pengaruhnya. Ini Nah, jadi itu. floatnya jadi positif. Tuh. Oke. Caranya gitu. eh, Ada 2 cara, ada 3 cara tadi. Shortening itu. Jadi kita sekarang sudah belajar di chapter 5 nih. 1 project level constraint, 2 activity level constraint. Udah paham sampai sini kan? paham. Yang tadi kembali ke Kemana? yang satu lag, mengurangi lag. Mm-mm. Tadi itu di mana ya? Di mana ya itunya ya? Awalnya. Coba. Di sini langsung di sini ya kita Iya, ininya. di situ. Coba balikin tadi, balikin yang 15 ini balikin ke 20 lagi. Kita main di constraint misalnya. Ini Balikin ke ini 20. balik lagi ya. Balikin Ini balik ke ke 20. 15 ya. Nah, itu jadi Ini balik lagi ke 15 ini. Oke, terus kita klik yang ini nih di activity level constraint yang maksudnya yang install elevator, yang driving, yang ngedrive. Yang tadi back go to. Ini oh ini ya. Go to lagi. Nah, coba ini yang FF5 itu. FF5 itu kurangi jadi FF0 gitu. Bentar tadi ke klik satu yang mana tadi itu? Yang awalnya di constraint dulu intinya ya. Masuk ke constraint. Percepatan maksudnya kan. Constraint terus go to lagi. Nah, ini kan itu kan penyebabnya kan ini yang dominan, maksudnya yang menyebabkan drag. Bisa juga itu misalnya lag-nya bisa ini bisa loh finish to finish, nggak perlu sampai nunggu 5 hari. Coba dihilangi 0 gitu. Ininya 0. Ya, Oke. Itu caranya gitu shortening itu. Tapi shortening harus ada dasarnya ya, nggak serta merta kita harus, karena ngurangi durasinya kan. Kita membuat durasi aja assessmentnya kan banyak. Misalnya kita membuat durasi kan nggak hanya tarik garis 15 hari aja. Di situ ada productivity, ada resource yang kita gunakan, ada area yang mau kita pakai. Apakah cukup misalnya kita mau, oh ini bisa loh square-nya dibikin status stat. Tapi apakah memungkinkan? Misalnya kita mau pasang atap, di bawah masih ada orang pasang lantai, kan nggak mungkin kayak gitu misalnya kayak gitu lah. Jadi berarti memang tetap tergantung di lapangan juga. Betul. Jadi shortening itu semua harus ada dasarnya. Kadang-kadang kan planner kan seenak udele dhewe ae. Taruh ini potong sana, potong sini. Waduh, nggak di-assess akhirnya. Kan bisa diparalel semua gitu ya. Iya, akhirnya schedule itu kayak cuman pajangan aja. Itu yang saya nggak suka dari planner sekarang. yang jadinya malah nyusahin di lapangan juga. Iya, kadang-kadang kan yang planner sekarang itu dia belajar tools tapi nggak belajar dasarnya. Iya. Ini kan yang kita pelajari ini kan hanya tools kan. Dasarnya kan kita harus paham nih. Misalnya membuat schedule itu, membuat durasi itu harus ada dasarnya apa nih? Productivity. Kalau sequence harus ada dasarnya nih. Apa dasarnya? Berarti method statement. Kalau orang di construction ada method statement, itu yang kita ikuti kayak gitu loh. Mulai dari mana, startnya dari mana, blockage nggak areanya kayak gitu kan. Itu ini harus sering diulang-ulang nih sini. Karena shortening ini intinya awalnya kan di lag ya, mengurangi lag ini ya. Ya, shortening itu intinya gini. Shortening itu dilakukan jika schedule ini kan schedule itu sebenarnya kan ada 2 tipe. Satu adalah floating schedule, 2 adalah fixed schedule. Fixed schedule itu adalah schedule yang kita constraint seperti yang kita lakukan sekarang nih. Itu namanya fixed schedule. Karena artinya gini, project itu dikunci. Itu dikunci harus selesai di sini gitu kan. Nah, dua-dua ada kebutuhannya, tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau fixed schedule itu adalah benar-benar project itu straight, harus finish di sini.
apapun yang Iya. terjadi project ini harus finish di sini gitu. Iya. Nah, sometimes kalau ketika minus gitu ya, ketika kita setelah update tadi terus minus, sometimes kita perlu tahu nih project ini sebenarnya itu selesainya kapan. Itu constraint kita hilangin semua. Nanti kita keluar tuh forecast finishnya di mana, ketahuan gitu loh. Itu fungsinya. Jadi ada dua fungsi. Tetap kita harus gunakan dua-duanya. Jadi ketika kita melakukan scheduling, pertama kita buka dulu tuh semua constraint. Nanti kan ketemu tuh, wah, project ini akan finish, forecast finishnya itu di sini nih. Misal dari 10 Januari dia akan finishnya di 23 Januari misalnya gitu kan. Wah, ini nggak bisa nih, ini udah terlalu lama. Nah, kita balikin lagi ke fix schedule, kita constraint, jebret project level constraint, kemudian kita masukin LD-nya. Nanti kita keluar tuh semua minusnya, semua critical muncul. Nah, setelah critical muncul adalah kita mencari solusi. Solusinya apa supaya project ini kembali ke relnya. Itu namanya shortening gitu loh. Nah, shortening itu sekali lagi saya bilang tidak boleh sembarangan. Karena tiga cara itu semua harus ada dasarnya. 1 ngurangi durasi, 2 ngurangi lag, 3 mengubah sequence. Itu harus ada dasarnya semua gitu. Sekuen. Nah, ini yang sekuen ini yang saya masih belum paham nih, Pak. Gimana? Gimana sekuen itu untuk shortening, untuk merubah sekuen itu awalnya dari mana? Sekuen itu kan susunan pekerjaan ya. Maksudnya dia misalnya kita coba naik. Sini ya. Ya, kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Misalnya nih, begin construction itu kan milestone itu dot aja. Kemudian set preparation berarti begin construction itu suksesornya adalah set preparation. Jadi mulai paling awal adalah set preparation, kemudian berikutnya excavation, itu kan urutan pekerjaan kan atau sequence pekerjaan. Itu bisa kita ubah, misalnya set preparation excavation berarti kan coba tambah 1 kolom predecessor. Di sini ya? Di sebelahnya successor boleh predecessor. Oke. Itu yang bawahnya predecessor. Taruh sebelahnya successor. Hop, enggak, atasnya successor. Atasnya. Naikin lagi. Oh, ini. Oke. Nah, gini maksudnya. Misalnya set preparation, masuk excavation lah. Excavation predecessornya adalah set preparation gitu kan. Kalau kita mau mengubah nih, sebenarnya excavation itu bisa dilakukan setelah 10 hari set preparation, ya kan? Misalnya kita mau ngubah sequence misalnya. Caranya adalah ada 2 cara. Yang pertama adalah start to start plus atau finish to start minus. Nah, start to start plus itu tidak disarankan karena activity itu akan menjadi menggantung. Nanti sampai lihat di channel saya yang mengenai bagaimana membuat schedule yang baik dan benar itu ada. Kenapa saya menyarankan itu. Nah, yang namanya jadi kalau yang start to start itu namanya lag. Kalau finish to start minus namanya leads. Jadi ada 2 cara. Misalnya set excavation itu bisa dimulai setelah 10 hari set preparation. Misalnya gitu kan. Caranya adalah relationship-nya di set preparation ini yang sampean ini ganti SS. Oh, ini jadi SS itu kan berarti start to start. Apa, Pak? Start to start. Ya, start to start. Iya kan? Bareng kan? Plus 10 hari. Jadi artinya
si excavation itu bisa dilakukan setelah 10 hari setelah set preparation ya. Betul. Coba Jadi tambah tidak 10. usah menunggu set preparation Selesai. 20 hari itu ya. Nah, kayak gitu bisa. Tapi ini tidak disarankan. Karena apa? Coba lihat di bar yang sebelah set preparation. Set preparation itu barnya itu ini namanya open end. Set preparation ini barnya itu kan nggak ada panahnya kan? Ini yang ini. Yang itu kan nggak ada panahnya. Itu namanya open end. Itu nggak disarankan karena nantinya schedule itu misal set preparation itu delay, dia nggak akan nendang ke siapa-siapa. Dari misalnya dia jadi 30 hari atau 60 hari, dia nggak berpengaruh terhadap project. Iya. Nah, itu jadi salah schedule. Nah, untuk mengatasi ini dengan metode yang sama bahwa set preparation bisa dilakukan 10 hari setelah pekerjaan set preparation dimulai, bisa diakali dengan FS minus 10, itu namanya leads. Yang ini jadinya jadi FS. si ininya jadi FS finish to start ya. Terus lag-nya dikurangi minus 10. Hasilnya sama, ya kan? Tapi dia bukan schedule yang open end. Nah, itu tipsnya. Jadi relationnya tetap ada ya. Relation tetap ada. Terus apa yang kita mau capai itu tercapai. Tapi schedule nggak ada open end. Nanti cara apa namanya ngecek integrity schedule nanti saya jelaskan di session berikutnya aja. Oke. Ini sampai schedule udah paham ya? Ada yang masih bingung nggak yang schedule? Paling bukan bingung sih. Jadi nanti mungkin saya harus latihannya urutan langkah-langkahnya aja harus dibiasain. Yes. Tapi secara ini paham. Nanti coba sampean ini simulasi aja bikin apa, misalnya yang pernah dikerjakan bikin apa. Nanti coba sampean bikin. Sometimes nanti kesulitan, nanti kontak saya, nanti kita diskusi lagi. Kita kan ini masih namanya training itu kan hanya kadang-kadang kalau nggak dikerjakan itu bingung. Nanti pas ngerjakan udah nggak jelas gitu. Kayaknya sih kalau diterangkan gini kayaknya sih paham. Insya Allah Pak. Tapi nanti pas dikerjakan pasti bingung tuh. Ya, iya pasti ada bingungnya karena memang perlu ada studi kasus. Itu makanya nanti setelah selesai training ini coba sampean assess bikin something lah. Apalah schedule yang pernah dikerjakan atau apa bikin lagi gitu. Boleh ya. Oke, terus